Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Asraf Fajri. Di sini saya akan presentasikan salah satu jurnal yang saya ambil dengan judul Strategi Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Padi dalam Perspektif Praktik Pertanian yang Baik, Good Agricultural Practice, by Haki Suirlan Effendi. Pendahuluan. Sampai saat ini, hama masih menjadi kendala bagi petani. Hampir di setiap musim terjadi ledakan hama dan pada tanaman padi. Hama utama tanaman padi antara lain tikus, penggerak batang padi, bareng coklat. Namun, ada beberapa hama lainnya yang berpotensi merusak tanaman padi, seperti bareng punggung putih, bareng hijau, lembing batu, ulat gerayak, lipat daun, dan walang sangit. Filosofi dan taktik PAT. Filosofi pengendalian hama menyangkut 3 dasar pokok pengendalian, yaitu 1. Perangkat lunak soft control, 2. Hard control atau perangkat keras, dan 3. Lintasan kritis critical path. Memahami tentang PAT. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, PAT tidak lagi dipandang sebagai teknologi, tetapi telah menjadi suatu konsep dalam penyelesaian masalah lapangan. WEG 1996 menggolongkan konsep PHT ke dalam 2 kelompok, yaitu PHT teknologi dan PHT ekologi. Sejarah dan perkembangan PHT. Upaya peningkatan produksi padi secara nasional sudah dimulai sejak 1969 melalui program Bimas Gotong Royong dengan menerapkan teknologi panca usaha secara parsial. Sedangkan penerapan konsep PHT secara seksama dimulai pada tahun 1976 dan sejak tahun 1989 dikembangkan program-program PHT tersebut. Keterkaitan PHT dengan praktik pertanian yang baik. PHT dalam konteks produksi padi. Untuk mengatasi kekurangan pangan perlu adanya terobosan peningkatan produksi padi. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa produksi padi masih dapat ditingkatkan melalui implementasi program PHT. PHT mendukung praktik pertanian yang baik. 4 kriteria produk yang berkualitas, yaitu 1. Sensory properties, yang dimana dinilai meliputi rasa, penampilan, bau, dan warna. 2. Nutritional value, yang menyangkut isi nutrisi, vitamin, dan tidak terdapat hal yang tidak diinginkan. 3. Hygienic quality, yang menyangkut kebersihan, kesegaran, dan tidak adanya serangga dan tidak menjijikkan. 4. Food safety, yang menyangkut tidak adanya mikroorganisme penyebab penyakit dan tidak berisi zat toksik. Hubungan PHT dengan pertanian berkelanjutan. Ada 4 hal yang perlu diketahui. 1. Sistem pertanian berkelanjutan merupakan tujuan jangka panjang PHT dengan sasaran pencapaian produksi tinggi, produksi berkualitas, perlindungan, dan peningkatan kemampuan tanah, air, dan sumber daya lainnya. 2. Pengembangan PHT dalam pertanian berkelanjutan didasari oleh terjadinya resistensi hama terhadap insektisida, ledakan hama sekunder, dan pencemaran lingkungan akibat pemakaian insektisida. 3. Konsep pertanian berkelanjutan muncul akibat implementasi pertanian modern yang menurunkan kualitas sumber daya alam. Dan yang terakhir, PHT dalam pertanian berkelanjutan dalam proses produksinya sangat memperhatikan keadilan terhadap masyarakat, khususnya petani, produsen, dan konsumen. Alternatif kebijakan implementasi PHT dalam praktik pertanian yang baik menuju pertanian berkelanjutan. Alternatif kebijakan implementasi PHT untuk mencapai praktik pertanian yang baik menuju pertanian berkelanjutan diuraikan dalam 3 hal yang perlu diketahui. 1. Pemilihan varietas tahan dan aman energi dengan tujuan biaya yang dapat disesuaikan dengan keadaan ataupun gaya hidup petani. 2. Teknologi pengendalian hama secara hayati dengan tujuan agar hemat waktu, hemat tenaga, dan hemat biaya. 3. Pergiliran varietas antar musim.
Hal ini bertujuan agar dapat memutus tali pertumbuhan ataupun perkembangan hama. Teknologi pengendalian hama padi dengan sistem integrasi palawija pada tanaman padi Sipalapa. Hama dan penyakit tanaman juga dapat dikendalikan berdasarkan agroekologi, antara lain dengan sistem integrasi palawija pada tanaman padi, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Sipalapa. Tahapan yang perlu diketahui untuk menggunakan sistem ini adalah perbaikan teknik budidaya, pengendalian berdasarkan manipulasi musuh alami, teknologi pengendalian hama berdasarkan ambang ekonomi, dan minimalisasi residu pestisida. Kesimpulan, berdasarkan jurnal yang telah saya ambil, maka dapat diambil beberapa kesimpulan seperti berikut. 1. PHT merupakan pengelolaan hama secara ekologis, teknologis, dan multidisiplin dengan memanfaatkan berbagai taktik pengendalian yang kompatibel. 2. Implementasi PHT dapat mendukung keberlanjutan pengembangan pedesaan dan mengamankan suplai air dan menyediakan makanan sehat melalui praktek pertanian yang baik. 3. PHT mengakomodasikan teknologi ramah lingkungan dengan pendekatan hayati, tanaman inang tahan, hemat energi, budidaya, dan aplikasi pestisida berdasarkan ambang ekonomi. 4. PHT harus mengembangkan diversitas agroekosistem yang menguntungkan dari pengaruh integritas antar tanaman, sehingga terjadi interaksi sinergisme serta optimalisme fungsi dan proses ekosistem. Sedangkan yang terakhir, pendekatan pertanian berkelanjutan untuk pengolahan hama yang meliputi kombinasi pengendalian hayati, kultur teknis, dan pemakaian bahan kimia secara bijaksana merupakan alat dalam merintis pertanian ekonomis, pelestarian lingkungan, dan menekan risiko kesehatan. Penutup, PHT dalam praktik pertanian yang baik menuju pertanian berkelanjutan bukan segalanya. Namun, praktik pertanian yang baik menuju pertanian berkelanjutan tanpa PHT dapat melemahkan kesinambungan sistem produksi. Sekian yang dapat saya sampaikan dan sekian yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.